Selamat datang di Taman Hutan Kota Batu dalam rangkaian acara diskusi kebangsaan dan keagamaan muhasabah politik kebangsaan bersama saya Elfrina Rahmah. Pemirsa, dari masa lalu kita belajar mengenai apa yang pernah kita lakukan. Yang baik kita lanjutkan, yang buruk kita tinggalkan. Menjadi pembelajaran dan memberikan harapan untuk masa depan. Inilah diskusi kebangsaan dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada? Selamat datang di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Izinkan saya membuka dialog kita pada hari ini dengan salah satu pernyataan yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gajah di pelupuk mata tidak terlihat, namun semut di seberang lautan terlihat sangat jelas. Artinya adalah kesalahan diri sendiri kita tidak terlihat, namun kesalahan orang lain sangat terlihat jelas. Semoga hari ini kita bukan dari golongan orang-orang tersebut, karena kita akan membahasnya hari ini dalam tema acara yang luar biasa, yaitu muhasabah politik kebangsaan yang hari ini kita produksi di Taman Hutan Kota Batu. Luar biasa sekali karena terlihat hijau-hijau ya pemirsa, dan sudah ada dua narasumber saya yang luar biasa hadir di sini untuk juga menikmati sejuknya udara Kota Batu. Yang pertama saya sapa dahulu, beliau adalah Direktur Yayasan Pengembangan Usaha Strategis dan Advokasi Kelestarian Alam Pusaka Kota Batu, Bapak Bambang Parianom SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bambang? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Di samping Pak Bambang pemirsa, ada dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, ada Profesor Dr. Tobroni MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Seger ya Prof hari ini ya? Udaranya luar biasa. Sejuk sekali. Nah pemirsa, kita akan bahas mengenai muhasabah politik kebangsaan. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan pun terlihat jelas. Pak Bambang Parianom, untuk kita bisa mengerti sama-sama ya, kita samakan pikiran juga dengan pemirsa yang ada di rumah mengenai muhasabah politik kebangsaan, Pak Bambang, apa artian atau latar belakang yang kemudian bisa kita maknai dalam tema hari ini, Pak? Ya, ada tiga hal paling tidak ya kalau kita berpikir muhasabah politik kebangsaan. Yang pertama dari aspek alami, ya, sebetulnya politik kebangsaan itu refleksi rasa cinta tanah air, ya. Dalam sering disebut hubul waton minal iman. Jadi karena rasa cinta tanah air itulah maka ada spirit bagaimana membela tanah air, memperjuangkan tanah air, ya, menjaga kelestarian tanah air, itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek kesejarahan. Jadi mendiang Bung Karno pernah berpesan, jangan sekali-kali melupakan sejarah yang sering dikenal dengan jas merah, ya. Sehingga artinya apa? Bahwa kehidupan itu meliputi masa lalu, hari ini, dan masa depan. Tiga aspek ini adalah berkelanjutan. Ya. Jadi siklus kehidupan, gitulah. Nah, begitu juga kita bicara kebangsaan itu juga bisa masa lalu, hari ini, masa depan. Nah, untuk melihat kontinuitas itu maka muhasabah atau refleksi itu menjadi suatu kenistaan yang harus dilakukan agar supaya barangkali ada pembelokan, ada ini tidak sesuai dengan spiritnya, itu bisa diluruskan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga itu adalah kalau secara konstitusional, ya, bangsa ini memerdekakan diri itu adalah diakui pertama rahmat Tuhan, ya, adalah ada intervensi langit kemerdekaan itu. Karena apa? Dari segi ini kemampuan untuk melawan penjajah itu kita sebetulnya lemah saat itu.
ya, dari aspek utama. Lalu yang kedua itu dari aspek ini persenjataan juga sangat lemah itu. Namun kekuasaan Allah bahwa ibarat kayak perang Badar begitu, kita bisa unggul sehingga bambu runcing bisa mengalahkan misiu yang begitu canggih. Nah, ini adalah rahmat Tuhan. Nah, lalu ikhtiarnya apa? Didorong keinginan luhur. Nah, maka dua aspek itu, kerahmatan dan keinginan luhur itu harus sesuatu yang terus ada sepanjang kita masih mencintai tanah air ini. Saya kira tiga aspek itu yang menjadi latar belakang empirik ya yang terjadi di negeri kita ini. Dan saya mau ingin Prof. Tabrani kemudian mengelaborasi tiga aspek tersebut. Apakah tiga-tiganya itu saat ini masih relevan, Prof, dengan kondisi bangsa kita saat ini? Ya, jadi kita melihat dinamika ya Mbak ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi secara umum sebenarnya kita menginginkan bangsa Indonesia itu semakin dewasa, semakin maju, semakin makmur dan sejahtera. Namun untuk menuju ke sana itu semua komponen bangsa itu harus berhati-hati dan harus berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya 4 pilar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Sehingga seluruh warga bangsa harus komitmen dengan keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Dan ingat bahwa para founding fathers kita di dalam memperjuangkan sehingga NKRI ini bisa ada sampai sekarang ini itu dengan darah ya, perjuangan dengan jiwa raga, dan mereka mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Nah, karena itulah maka kita sebagai generasi penerus bangsa ini harapannya adalah generasi penerus yang meneruskan perjuangan para pendiri bangsa ini menjadi bangsa yang maju, yang makmur dan berkeadaban. Karena ada ibaratnya itu ada generasi penerus tapi juga ada generasi perusak. Jangan sampai kita ini menjadi Generasi perusak. perusak kehidupan bangsa dengan cara melanggar aturan, melanggar etika, norma-norma kesepakatan luhur yang sudah kita torehkan di dalam nuktah-nuktah perjanjian luhur kita, sebagaimana ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira begitu. Ya. Prof. Tabrani tadi mengatakan bahwa bangsa kita semakin kesini harus semakin dewasa untuk menuju bangsa yang kemudian sejahtera, memberikan manfaat kepada seluruh masyarakatnya, begitu Prof. Saya ingin jenengan kemudian memberikan skor, Prof. 1 sampai 10 sudah dewasanya di tahap mana, Prof, bangsa kita? Ini kita harus melakukan satu kajian, Gitu ya? satu riset ya. Tetapi memang ya ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif. Ya. Jadi sisi-sisi positif kita bahwa kita ini ketika kita berdemokrasi, alhamdulillah tidak ada kekerasan, tidak ada saling bunuh-membunuh, ya adalah namanya demokrasi, harus ada riak-riak demokrasi, itu pasti ada, ya. Itu saya kira yang bagus kita melakukan pemilu dengan aman dan damai. Itu saya kira perlu kita acungi jempol, itu mungkin 8. 8 ya, Prof? Pak Bambang berapa, Pak? Tapi ini dulu Mbak, belum selesai. Ya. Oh, belum selesai? Ada Betul. rasanya? Ya, ada masih titik koma itu. Oke. Ya, tetapi mungkin sejauh mana kita berdemokrasi dengan istilahnya itu kan ada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Nah, itu. Jadi kalau dalam konteks ini mungkin belum sampai 8 nilainya.
Yang luber jurdil belum 8. Jadi belum 8. Oke. Ya, jadi masih ada hal-hal yang itu masih bertentangan dengan prinsip langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Ini Oke. mungkin apa 6 atau berapa? 6 ya, Prof? Oke, kita bahas nanti di segmen kedua. 6 dan 8. Pak Bambang, Ya, berapa Pak skornya, Pak? ya saya melihat saya klasifikasi ada 2 ya. Ya, Ada sisi teknis ya. boleh. Artinya dinamika berdemokrasi ini ada sisi teknis ya. Ada sisi substantif atau filosofis gitu ya. Nah, sementara ini yang dipahami orang itu sisi teknis. Artinya apa? Ya dilakukan secara langsung, jujur pun masih dalam tanda petik ya, itu ya. Kemudian apa? Lalu datang mencoblos, gitu kan ekspresinya itu sisi teknis. Nah, sehingga terasa sisi pemahaman prosedural yang sudah ada, tapi pemahaman filosofis substansial, Belum. idealismenya belum. Oke. Idealisnya belum. Oke. Bahkan ada kecenderungan kita itu kalau tidak boleh dikatakan mandek, malah kadang-kadang ada penurunan. Nah, di situ. Sehingga saya lihat ya, harapannya memang ada dinamika. Katakanlah dari 6 ke 7, 8 gitu. Tapi tampaknya masih terjadi satu perdebatan. Apakah sebuah tren kenaikan, apakah suatu kemerosotan. Kalau dari kacamatanya Pak Bambang, naik apa turun, Pak? Nah, saya bandingkan gini, saya yang mengalami jadi pemilu saat ini orde baru katakanlah ya gini ya. Lalu orde reformasi ini. Ketika orde baru itu sangat prosedural, Ya. tapi tidak menimbulkan perubahan. Nah, tapi ketika reformasi itu ya prosedurnya sudah lebih bebas, tetapi belum menghasilkan sesuatu yang angkatan keunggulan. Ya. Itu belum keunggulan. Nah itu sehingga saya melihat bahkan ada kecenderungan akhir ini ada penurunan karena apa? Pernah ada refleksi 100 tahun kehidupan berbangsa. Itu sekarang yang dipahami itu adalah spiritnya berubah. Ya. Spirit kekuasaan, spirit materi, jabatan lebih menonjol daripada spirit perjuangan dan idealisme. Itu. Jadi Pak Bambang teknisnya berapa, filosofisnya berapa? Ya. Skornya? Filosofisnya itu masih sekitar 6. Oke, sama berarti ya. Ya, filosofisnya 6 itu. Ya, sedangkan teknisnya sudah Oke di lah. atas itu. Oke, 8 tadi setuju ya, Pak? Ya, kalau Oke. ya katakanlah 7 8. Kenapa saya getol harus menanyakan skornya, Ya. pemirsa? Karena nanti di segmen kedua akan kita bahas perbaikan skor 6 itu untuk jadi ke 8 biar sama lah setidaknya. Itu bagaimana? Dan apa yang kemudian mendasari skor 6 tersebut muncul? Apa kemudian etika politik yang dilanggar? Usai jeda kami akan segera kembali tetap di sini di diskusi kebangsaan dan keagamaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan dalam tema muhasabah politik kebangsaan. Tadi di segmen pertama kita sudah mendapatkan skor 6 untuk luber jurdil atau filosofis dari bangsa Indonesia ini dari para akademisi dan juga pemerhati sosial, pemirsa. Nah, kita kupas satu-satu ya, kenapa kemudian angkanya di 6? Apakah kemudian etika politik ada yang dilanggar? Tadi saya ingin pertama ke Pak Bambang dulu deh, karena yang tadi ada filosofisnya 6 tadi, Pak. Iya. Etika politiknya dilanggar, Pak, atau Iya. apa yang kemudian mendasari jenengan memberikan Begini. skor 6 itu? Sebab ada ungkapan begini bahwa kualitas demokrasi itu bagaimana wajah demokrasi itu ada cerminan daripada wajah masyarakat. Ya. Nah, itu sudah. Oleh karena itulah muhasabah menjadi sangat penting. Jadi ya, apakah karena melihat bahwa dari perkembangan ini di totalitarianisme menuju ke suatu bentuk demokratisasi, sudah ada gerak ke arah sana. Kita anggap ya,
Jadi kalau saya ambil Indonesia, perjalanan Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang ini kan ada etape rejim, ya, ada rejim ya, zaman lama. Jadi ketika si ini diskusi konstitusi menjadi menonjol saat itu, kemudian lahirlah dekret presiden, kemudian melahirkan rejim Orde Lama. Orde Lama tumbang, Orde Baru, ya. Orde Baru tumbang, tadi Orde Reformasi. Nah, penumbangan ini dengan kekerasan semua. Jadi Orde Lama tumbang juga lewat demonstrasi begitu rupa, ya. Tritura dulu kan. Kemudian Orde Baru tumbang itu juga 98. Ya, 98 dengan demonstrasi yang begitu rupa. Reformasi ini orang menganggap juga tren kenaikan belum terlihat, ya. Malah ada begini. Reformasi kan melahirkan sebuah spirit koreksi. Jadi 3 itu ya. Jangan ada korupsi, jangan ada kolusi, ya, nepotisme. Nah, tampaknya kalau dulu ketika Orde Baru, korupsi itu terlihat dari atas, sekarang ini dari atas dan dari samping. Jalar, itu rupa. Dari atas sampai ke bawah dari semua. bawah, mesti samping. Jadi itu teman-teman. Nah, kemudian kolusi juga terlihat juga, bahkan muncul yang disebut oligarki. Ya. Nah, itulah muncul itu. Nah, ketiga, nepotisme akhir-akhir ini juga menguat sehingga republik rasa kerajaan timbul itu. Jadi itu saya melihat dari sisi itu sehingga apa yang menyebabkan ini. Jadi saya meminjam, ya ini biasanya ini apa, kaidah berpikir dalam keagamaan. Itu ada al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Pandai-pandai memelihara nilai-nilai lama yang baik, tapi juga mampu melakukan adaptasi dengan nilai baru yang lebih baik. Nah, sayangnya ketika dari Orde Lama ke Orde Baru, semua yang berbau Orde Lama itu sudah dihilangkan. Ini kan, nggak dilihat mana yang baik, nggak ada itu seleksi itu. Begitu juga dari Orde Baru ke Reformasi juga begitu. Semua yang berbau Orde Baru sudah jelek semua. Nah, mestinya kita harus muhasabah. Ambillah sisi-sisi baiknya, hilangkan sisi-sisi negatifnya dalam rangka melakukan dinamika ke depan. Berarti apa yang baik dari pemerintah hari ini harus dilanjutkan ke pemerintah selanjutnya, begitu betul, ya Pak? Harus ada begitu. Oke, Prof Tabroni, tadi ada 6 Prof etika politik. Saya ingin jenengan menjawab, apakah ada yang dilanggar, Prof? Ya, kalau kita bicara etika itu, etika itu membahas tentang baik dan buruk. Ya. Kalau akhlak lebih luas lagi, benar salah, indah dan tidak indah. Itu akhlak lebih luas daripada etika. Nah, di dalam kehidupan ini ada yang namanya pelanggaran hukum, ya, dan ada namanya pelanggaran etika. Memang pelanggaran etika itu tidak diproses secara hukum, tapi pelanggaran etik namanya disanksi etik, ya. Nah, bagaimana dengan pemilu 2024 yang baru saja kita selenggarakan ini? Pelanggaran etik apa? Kan itu yang ada, ya. Yang pertama, kalau misalnya kita ikuti, ya, bahwa yang pertama, penyelenggara pemilu itu seharusnya netral dan melindungi semuanya. Misalnya contohnya ya Mbak ya. Jadi penyelenggara pemilu tidak boleh ikut bermain. Nanti kalau penyelenggara itu ikut bermain lah, kemudian siapa yang akan mengadili ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan? Ya. Nah, saya kira dalam konteks ini pemilu kita ini belum betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi misalnya banyak hal-hal yang mungkin masyarakat sudah sering melihat, ya. Ada hal-hal misalnya kalau kita ini kan mestinya kan
money politik misalnya ya, dengan berbagai bentuknya gitu ya. Nah, saya kira masalah money politik ini kan akan menimbulkan masalah bahwa politik itu menjadi mahal. Betul. Ya, kalau politik itu nanti menjadi mahal, maka implikasinya orang tidak akan bisa menjalankan pemerintahan dengan bersih. Ya. Karena orang akan Balik modal. ngambil Cari modal, balik. ya, balik modal. Ya, toh? Nah, itu pertama. Ya. Ya. Yang kedua, masyarakat menjadi buta terhadap nilai-nilai, terhadap kebaikan-kebaikan. Siapa yang baik dan siapa yang buruk itu tidak diukur berdasarkan pada nilai-nilai yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya kan kalau dalam kehidupan berbangsa itu, ketika kita memilih pemimpin itu kan namanya ada kapabilitas dan akseptabilitas. Ya, kapabilitas misalnya menyangkut kemampuan dia, pengalaman, rekam jejak dan sebagainya. Akseptabilitas itu menyangkut apakah dia orang baik atau orang yang tidak baik. Apakah dia pernah melakukan pelanggaran etika berat dan lain sebagainya. Tapi dengan money politik misalnya orang menafikan semua itu. Yang penting wani piro. Ya. Jadi wani piro ini yang kemudian menafikan kapabilitas dan akseptabilitas. Sehingga dampaknya mungkin kita tidak bisa memilih pemimpin yang terbaik ya. Jadi mulai dari tingkat presiden, misalnya nanti gubernur, bupati atau DPR RI, anggota DPD, dan sampai kepada DPRD kota dan sebagainya. Nah, karena itulah maka itu kan salah satu aspek saja ya, tentang persoalan money politik. Karena itulah maka perlu dibangun satu sistem yang memungkinkan ya bahwa politik itu tidak mahal dan politik itu akhirnya tidak transaksi suara. Karena kalau itu yang terjadi maka oligarki itu, demokrasi oligarki itu tidak bisa dihindari. Akan terus ada. Akan terus ada, bahkan semakin lama semakin berkembang. Ya. Dan nanti kalau misalnya demokrasi oligarki itu berkembang, maka akan terjadi pusat kekuasaan. Ya penguasa, ya pengusaha, ya pemilik modal, ya pengambil keputusan gitu. Orangnya itu aja gitu ya, Prof. Akhirnya itu saja. Kalau dalam konteks agama itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa peran-peran dalam kehidupan masyarakat harus dibagi secara adil gitu. Jadi misalnya jangan semuanya bisa diambil oleh para penguasa, para pemilik modal saja. Gitu. Orang-orang pandai harus punya peran, ya. Ulama harus punya peran, guru bangsa harus punya peran, seniman harus punya peran, wartawan harus punya peran dan lain sebagainya. Nanti kalau semuanya terbeli, misalnya itu dampaknya negara ini akan menjadi negara yang sangat pragmatis, idealisme itu akan hilang. Sehingga pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran norma-norma itu nanti menjadi tidak seakan-akan nggak ada masalah gitu. Ya. Jadi orang melanggar dinormalisasi etika, norma saja. Itu seakan-kan yang penting misalnya orang itu baik karena memberi. Nah itu apakah dia bagaimana itu nggak di uangnya dari mana nggak tahu, pokoknya memberi gitu aja. Padahal uangnya juga masyarakat tidak tahu bahwa uang yang diberikan itu adalah uang yang selama ini mereka bayar pajak dari produksi kekayaan alam kita dan lain sebagainya. Inilah saya kira mungkin dari aspek tadi Prof Bambang menyebut aspek itu filosofisnya ya. Jadi dalam konteks ini kita etika berbangsa dan bernegara itu harus kita tegakkan, harus misalnya ya dengan etika itu harus kita hargai bersama. Sebab kalau etika itu rusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa membahayakan kehidupan bangsa. Ibaratnya tiang-tiang tegaknya demokrasi, tiang-tiang tegaknya keadilan, tiang-tiang tegaknya kemajuan itu keropos. Nanti bisa terjadi bahaya untuk bangsa yang akan
datang. Semoga Indonesia tidak seperti itu ya Prof. Tapi Ya. kalau saya dengar dari cerita kedua narasumber saya hari ini, sepertinya bangsa kita sedang tidak baik-baik saja pemirsa. Apakah kemudian kita sebagai masyarakat sadar akan hal itu? Usai jeda kami akan segera kembali. Tetaplah di Diskusi Kebangsaan dan Keagamaan. Muhasabah politik kebangsaan masih menjadi tema bahasan kita pada diskusi kebangsaan dan juga keagamaan hari ini pemirsa di Taman Hutan Kota Batu. Nah, kita lanjutkan tadi mengenai kondisi bangsa Indonesia yang hari ini sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Kita sebagai masyarakat Indonesia berkaca, apakah kita sadar akan hal tersebut dan apa yang harus kita lakukan begitu? Karena kalau kita bahas tadi, apa kata Pak Prof. Tabroni ya mengenai money politik, cost politik, sepertinya kok semakin kesini trennya semakin meningkat, Prof. Begitu mengenai cost politik tadi. Oke, kalau kita membahas mengenai transaksional ya, politik transaksional begitu, semakin kesini kalau berkaca dari pemilu 2024 begitu, Prof. Kita bandingkan dari pemilu 2019, cost politiknya tuh semakin mahal, Prof. Sebagai pemilih dan sebagai orang yang dipilih, artinya calegnya begitu ya, berpikirnya 2, 3, 4 kali lipat. Karena modalnya besar begitu, Prof. Tapi kalau tidak ada itu juga sepertinya sulit untuk menuju ke sana. Ya. Solusinya apa, Prof? Kalau sebagai akademisi? Ya, yang pertama sebagai seorang akademisi saya ya, perlu ada pendidikan politik. Oke. Yang baik ya, melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui keluarga dan sebagainya. Orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya memilih pemimpin yang betul-betul punya kapabilitas, punya akseptabilitas yang baik demi bangsa dan negara. Bukan karena yang memberi kaos atau yang memberi aksesoris yang lain. Itu saya kira perlu orang tua memberikan pendidikan. Demikian juga melalui lembaga pendidikan. Sebenarnya kan ada civic education ya Mbak ya, di sekolah itu ada pelajaran itu tentang kewarganegaraan, tentang bagaimana memilih pemimpin dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah masyarakat. Tokoh masyarakat itu ada tokoh masyarakat yang formal, yang informal. Ya. Jadi misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, itu saya kira jangan kemudian karena tokoh informal itu juga rawan terhadap money politik. Justru mereka yang paling riskan ini. Jadi misalnya tokoh informal, ya, contohlah misalnya tokoh agama. Justru jangan-jangan jadi penerima terbanyak terhadap money politik. Jadi karena mereka punya umat, mereka punya massa. Nah inilah yang menjadi sasaran rayuan bagi para calon kan itu. Nah mestinya padahal dia punya peran untuk mendidik masyarakat bagaimana memilih pemimpin yang terbaik ya. Kemudian yang keempat adalah para pemimpin formal ya. Para pemimpin formal itu ya mulai dari presiden sampai ke bawah dan sebagainya itu harus memberikan suri tauladan yang baik ya. Jadi ya memang kalau dalam kehidupan keagamaan ya itu kita mengenal istilah berkah, ya kan? Jadi bagaimana berkah itu akan tercipta apabila kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, barangnya halal dengan cara yang halal, sehingga akan menjadi berkah. Ya, berkah itu dalam bahasa Arab artinya itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan dan juga bertambahnya harta itu. Harta itu kalau berkah, kita punya uang 100, uang 100 ini menambah kebaikan. Kita tenang dengan uang 100 ini. Dan yang kedua, 100 itu menjadi 200. Itu namanya berkah ziyadatul khair. Kan ada yang kedua, berkah dalam pengertian ziyadatul sa'adah,
membawa kebahagiaan. Orang menjabat kalau caranya betul ya misalnya itu nanti akan bahagia. Dia akan berhasil memimpin kota atau memimpin negara itu berhasil, berkah, negaranya tambah maju, demokrasinya tambah baik, penduduk tambah aman, makmur dan sebagainya. Dan dia sendiri nyaman, nah gitu. Tapi kalau nggak berkah, didemo terus oleh oleh warganya itu. Kemudian ada aja anaknya begini, istrinya begini, masyarakatnya begini, timbul bencana alam dan sebagainya dan sebagainya. Karena itulah maka memang persoalan etika itu menjadi penting ya, karena nanti bagaimana keberkahan, kemanfaatan ketika seseorang mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang indah. Pendidikan politik mulai dari keluarga tadi hingga kemudian ke institusi pemerintahan. Saya ingin ke Pak Bambang untuk melihatnya lebih ke sistem politik kita, Pak. Karena kemudian kalau kita bilang money politik, oke lah, bisa kita usahakan untuk itu dikurangi begitu ya, Pak. Tapi kalau kita bilang cost politiknya tinggi di Indonesia ini mahal dan tinggi, karena tadi kalau nggak ada amplopnya, bisa dialihkan kepada yang lain. Tapi ada juga pembayaran untuk saksi di TPS, itu kan besar, Pak, nilainya. Nah, itu yang salah di mana? Apakah memang sistem politik kita yang sedemikian mahalnya atau seperti apa kalau jenengan melihatnya? Saya melihat pertama harus ada upaya memperbaiki kultur. Lalu kedua, upaya memperbaiki struktur, itu ya. Kultur itu adalah berkaitan dengan budaya masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai tidak mesti materi. Tidak materi. Artinya dia nilai ini harus menjadi pertimbangan utama dari masyarakat itu. Jadi nilai ini. Lalu kedua itu persoalan struktur. Struktur adalah para jadi unsur yang bergerak di pemerintahan. Juga begitu, harus melihat bahwa nilai, jangan aspek posisi semata ataupun materi. Kalau itu sudah kedua-duanya mempertimbangkan nilai, insya Allah ada perbaikan dari pandangan filosofisnya. Karena apa? Karena yang diutamakan bukan sesuatu materi, tapi adanya. Jadi bahasa sederhananya, saya sering dulu itu kata golek jenang apa golek jeneng. Nah, itu bahasa sederhananya. Kalau dia merasa itu amanat, maka yang dicari adalah jeneng, nama, reputasi, itu nama. Baik itu reputasi dalam pandangan yang Maha Kuasa, reputasi dalam pandangan masyarakat. Tentu ini akan menjaga nilai-nilai tadi. Tapi kalau yang dicari jenang, maka ini akan dinomor duakan. Karena apa? Ya itu kenikmatan dunia. Posisinya lapar, Pak Soe. Itulah sebabnya sehingga demokrasi itu maka mensyaratkan setidaknya dua. Satu, kecerdasan politik akibat pendidikan politik yang baik. Kedua, kemandirian politik. Kecerdasan harus sesali kemandirian. Kalau mudah disogok, mudah ini tidak mandiri. Nah itu tadi. Saya kira itu. Seseorang harus selesai dengan dirinya dulu. Ya, betul sekali. Baru memimpin warga masyarakatnya, begitu ya. Kebanyakan orang belum selesai, Pak, karena kemudian mencari jabatan itu untuk memuliakan dirinya dan keluarganya, begitu. Karena sebetulnya jadi kalau ini kan ada yang begini, pemimpin itu pelayan umat. Maka dia harus menyelesaikan dirinya dulu, baru melayani masyarakat itu. Jangan si dalih keumatan ini dipakai untuk melayani dirinya, jangan dibalik. Itu jadi tidak mencari sesuatu, tapi justru dia memberikan sesuatu. Orientasinya kemaslahatan. Ada satu ungkapan ini sebetulnya Raja Jawa, tapi dia Islam. Itu begini. Ini Sri Manunggu Negoro keempat, penguasa Mataram itu. Jadi syairnya begini, saya sebutin. Nulado laku utama tumpraping wong tanah Jawa. Di panembahan Senopati wong agung ing Ngek Sigondo.
Itu artinya begini, ada suri teladan yang baik buat orang Jawa, karena saat itu kekuasaannya di wilayah Jawa. Itu oleh siapa? Wong asing tadi Panembahan Senopati Panglima, ya dia. Karena di dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara sipil dan militer. Ya. Jadi dulu seorang pemimpin itu ya sekaligus pamong praja, ya panglima perang, itu juga pemimpin. Rasulullah kan juga begitu. Nah, kemudian apa amalannya? Kepati Amarsudi Sudaning Hawa Lam Nafsu Pinesu Topo Broto, ya, amemangun karyenaking jasa somo. Jadi artinya apa? Dia mengendalikan syahwat politik itu sebegitu rupa seperti orang bertapa itu untuk apa? Untuk kemaslahatan umum, sehingga semua merasa bahagia tadi, dapat berkah tadilah. Jadi yang itu. Jadi artinya berpuasa ke dalam rangka memberikan pelayanan ekstern supaya lebih baik, sehingga pisahkan aspek privat pribadi dengan aspek publik, itu harus ada terpisahan. Itu saya kira itu Harus dipisah Ya, tadi ya, aspek dipisah. pribadi sama publik. Ya. Kemudian pemimpin Indonesia atau pemimpin yang hari ini duduk di kursi sudah seperti itu, pemirsa, jenengan yang menilai ya. Usai jeda kami akan segera kembali, tetaplah di sini diskusi kebangsaan dan keagamaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan keagamaan, muhasabah politik kebangsaan. Hari ini menjadi tema. Sudah pada segmen terakhir hari ini, kita harus merefleksi dinamika politik dan juga diri sendiri agar kesalahan orang lain tidak tampak lebih jelas daripada kesalahan diri sendiri. Pak Bambang dan Prof. Tabroni, saya ingin jenengan semua memberikan pesan kepada para pemimpin yang dilantik pada Oktober 2024 nanti. Saya ingin ke Pak Bambang dulu. ya. Jadi begini, saya kira tadi sudah saya sampaikan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah, Ya. bahwa masa depan itu kelanjutan masa lalu. Oleh karena itu harus pandai-pandai bermuhasabah. Artinya harus pandai-pandai melakukan evaluasi mana kebaikan-kebaikan yang harus dipelihara dan mana kekurangan yang harus diperbaiki, sehingga dengan demikian keberlanjutan itu membawa peningkatan. Nah, oleh karena itu masa depan akan lebih baik kalau kita sangat pandai melakukan muhasabah masa lalu dengan pertobatan atas kesalahan-kesalahan itu, lalu melakukan perbaikan ke depan. Insya Allah di situ maka akan ada kebaikan. Tapi jangan sekali-kali kita justru tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Ya, sehingga ini dari tahun ke tahun akan rutinitas yang terjadi, sehingga pemilu hanya prosedural, Betul. tidak menyentuh aspek substansial. Jadi saya kira jangan sampai begitu, sehingga oleh karena itu saya mengatakan bahwa pemilu itu sebetulnya bukan pesta demokrasi, tetapi adalah refleksi berdemokrasi. Kalau refleksi berdemokrasi, insya Allah tuntutan pemilu lebih baik itu akan meningkat. Dan tidak hanya di Februari 2024, karena Iya. tahun ini di November juga ada pilkada serentak, Prof ya. Jadi masyarakat yang mungkin yang kemarin melakukan kesalahan, next jangan gitu lagi gitu ya, Prof. Kalau dikasih amplop gimana tuh, Prof? Diterima nggak, Prof? Ya, kalau toh menerima jangan merasa bahagia. Oh gitu. Jadi tetap memilih pemimpin yang amanah. Ya. Jadi kan menjadi pemimpin itu kan tidak mudah. Betul. Ya. Jadi kalau orang-orang bijak itu menerima amanah kepemimpinan itu dengan istighfar, dengan membaca istighfar. Ketika Rasulullah itu Fathu Makkah, itu kan kemenangan yang luar biasa. Tapi Allah memerintahkan untuk beristighfar. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir, ya. Dalam surat Idza Jaa Nasrullah. Nah, karena itu bagi teman-teman, bagi kawan-kawan, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang terpilih, ya tentu kami mengucapkan selamat ya dan sukses atas jerih payah dan keberhasilan yang Bapak Ibu lakukan.
lakukan selama ini. Cuma kami berpesan Rasulullah itu kan punya 4 sifat, Mbak. Ya. Jadi sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik ini betul-betul menjaga komitmen, ya, komitmen seorang presiden, seorang anggota DPR itu sesuai dengan sumpahnya itu. Jadi sidik itu harus ada sampai ke hati. Jadi sumpah itu jangan hanya di kepala saja, jangan hanya di mulut saja, tapi harus sampai di hati. Kalau sumpah hanya di mulut saja, itu nanti lain di mulut, lain di hati. Itu jadi orang munafik, orang hipokrit. Gitu. Banyak orang melanggar sumpah tapi dia happy saja. Mungkin ini saya kira tidak baik ya. Bukan hanya baik, sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa. Yang kedua amanah, ya. Tentu harapan umat, harapan bangsa rakyat Indonesia ini ada di pundak para pemimpin, para calon legislatif dan sebagainya. Untuk bagaimana agar mereka bisa hidup lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih makmur, bangsa kita lebih maju, itu ada di pundak para pemimpin, para legislatif. Kemudian juga harus fatonah. Fatonah itu harus cerdik, harus pandai, ya. Harus bisa memilih, mengambil keputusan yang terbaik. Jadi jangan karena keuntungan, karena wani piro, oleh piro dan sebagainya. Tapi karena kan anggota dewan itu juga sangat rawan terhadap politik uang dan sebagainya. Jadi mereka yang dulu menyuap, mereka juga akan disuap. Misalnya undang-undang pasal sekian, 1 miliar, misalnya begitu ya. Gimana itu bisa? Kalau meloloskan pasal sekian, 1 miliar gimana? Kan itu. Jadi mereka juga akan rawan terhadap politik uang. Karena itulah mereka harus mengambil keputusan yang cerdas untuk bangsa dan negara. Jangan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk golongannya sendiri. Yang terakhir itu tentang tabligh, ya. Tabligh itu orang itu tidak boleh menyembunyikan amanah yang diembannya. Misalnya saya disuruh menyampaikan amanah 5. Karena yang 2 itu merugikan saya, maka yang 3 aja yang saya sampaikan. Yang 2 saya sembunyikan. Nah ini namanya tidak tabligh. Jadi misalnya tugas pemimpin bangsa itu misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi nanti kalau bangsa ini cerdas, saya nggak kepilih, misalnya gitu. Nggak maju-maju dong, Prof. Sehingga bangsa itu tetap dibodohi, ya. Sebenarnya bansos itu adalah alat pembodohan bangsa. Bansos itu kan membodohkan bangsa. Sebenarnya ya Mbak ya. Jadi mestinya itu kita malu kalau bansosnya itu sampai 500 triliun. Itu untuk bansos itu kita malu mestinya. Harusnya apa, Prof? Untuk skill. Harusnya untuk peningkatan mutu pendidikan, ya kan? Harus untuk bagaimana masyarakat itu bisa berpikir yang cerdas, misalnya wartawan bisa kesejahteraannya naik, misalnya, kemudian dia bisa mendidik masyarakat dan lain sebagainya. Nah itu mestinya harus gitu, jangan mengandalkan bansos untuk melakukan pembodohan. Masyarakat jadi pasif gitu ya? Masyarakat jadi pasif dan jadi bodoh. Iya, dan itu memang watak karakter oligarki itu seperti itu. Nah ini mungkin agak keras saya ini, tapi tidak apa-apa, ini kan muhasabah. Sebagai seorang akademisi itu idealisme, punya idealisme. Saya kira begitu. Punya idealisme tidak hanya akademisi, tapi kita juga sebagai masyarakat dan utamanya para pemuda, karena katanya Tan Malaka kan keistimewaan dari seorang pemuda adalah idealisme. Terima kasih Prof. Tabrani dan juga Pak Bambang sudah hadir di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, memberikan pencerahan untuk kita semua. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini pemirsa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, dan sepertinya apa yang kita bicarakan juga kok kayaknya bangsa Indonesia ini banyak banget ya masalahnya, tapi tenang aja, masih ada akademisi, pemerhati sosial, ada generasi muda untuk bisa mencarikan solusi untuk itu semua, dan juga pemimpin Indonesia yang berakhlakul karimah. Dan dari masalah dan juga solusi tercermin bahwa jarak antara masalah dan solusi itu sebenarnya hanya dari lutut ke lantai aja. Solusinya adalah mempertemukan
kedua tersebut, dari masalah dan juga solusi. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kuncinya pemirsa. Saya Elvina Rahma pamit undur diri, kita ketemu lagi di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.